Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sabi Dewi Arianti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Indonesia. Yang pertama, ada pengertian. Revolusi Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya setelah Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dari ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sabi Dewi Arianti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Indonesia. Selanjutnya ada dampak. Dampak positif yaitu 1. Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka. 2. Tumbuhnya rasa nasionalisme. 3. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir, terbentuknya pemerintahan Indonesia. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, ada banyak korban jiwa dan kerusakan. Kedua, kondisi ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir, terjadinya konflik dan peperangan di berbagai negara. Selanjutnya ada latar belakang. Revolusi terjadi karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Perjuangan ini dilakukan melalui perang dan diplomasi hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Selanjutnya ada tokoh. Yang pertama ada Soekarno. Soekarno berperan sebagai pemimpin perjuangan diplomasi. Kedua ada Muhammad Hatta yang berperan sebagai mendampingi Soekarno dalam perjuangan politik dan diplomasi. Yang ketiga ada Jenderal Sudirman, memimpin perjuangan militer melawan Belanda. Yang keempat ada Bung Tomo, membangkitkan semangat rakyat dalam pertempuran Surabaya. Selanjutnya ada bentuk perjuangan. Yang pertama ada perjuangan fisik, dilakukan melalui pertempuran melawan Belanda dan sekutu. Yang kedua, ada perjuangan diplomasi, dilakukan lewat perundingan seperti perjanjian Linggarjati dan Renville. Yang terakhir ada perjuangan rakyat, dukungan rakyat berupa tenaga, makanan, dan semangat perjuangan. Selanjutnya ada jalan revolusi. Revolusi Indonesia berlangsung pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda datang kembali ingin menjajah Indonesia, sehingga terjadi berbagai pertempuran di berbagai daerah Indonesia. Selain perang, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan negara lain. Perjuangan berakhir ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar tahun 1949. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.